Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fitaraini amin. Wal maqalatu staminatu wal arba'una an Wahab bin Munibah al-Yamani radhiyallahu anhu maktubun fit Taurat al-harisu fakirun ay talibu li syai'in bi ijtihadi fi isabati faqidun lima yahtaju ilaih wa in kana malikud dunya ay ma bainas samai wal ardi aminal a'immati minal amti'ati wal jawahir wal muta'i'u lillah wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas wa in kana mamlukan ay abdan linnas wal qani'u ay radibin bi kismatillahi ta'ala ghaniyun wa in kana ja'ian ilal akhir. Wallahu a'lam. Kita ulangi. Adapun pembicaraan yang ke-48 daripada Wahab bin Munibah Al-Yamani, daripada Yaman, orang Yaman, radhiyallahu anhu maktubun fi kitabit Taurat. Ujar Sidin, ada tertulis di dalam kitab Taurat. Kita ulangi sedikit yang kemarin. Ada tertulis di dalam kitab Taurat, al-harisu fakirun qalibul li syai'in bi ijtidahi fi isabatihi faqidun lima yahtaju ilaih. Bermula orang yang tamak itu, kata beliau. Tahu lah pian tamak itu apa? Kalau bahasa kita tamak itu apa? Serakah lah. Iyalah, serakah namanya. Orang yang serakah itu, kata beliau, orang yang serakah itu fakir. Wa in kana malikud dunya, sekalipun dia sudah memiliki dunia. Aima bainas sama wal ardi, yaitu dimilikinya langit dan bumi. Nah, ini penyakit hati lah sebenarnya. Penyakit hati. Orang yang tamak ini adalah satu penyakit hati yang bisa melalaikan kita kepada ibadah karena ketamakannya tadi itu. Tamak tulul amal ya kita lah. Tamak itu termasuk tulul amal. Tamak ini hendak terus, kada merasa cukup tuh tamak tuh. Kada sempat lagi minum di kawan-kawan di warung. Ini kawan tamak benar nih begawi. Orang singgah dulu minum, kada aja gawian ku. Wah, itu kada kawa lagi minum di warung, tertawa kada kawa ya lah. Duit banyak miliaran, dahi bekarut terus. Nah, berpikir terus siang malam berpikir. Nah, itu. Ada nyamannya mikirkan inilah. Kita ini. Yasidin, orang yang tamak itu hukumnya adalah fakir. Wal talibul li syai'in bi ijtihadin bi isabati faqidun lima yahtaju. Selalu tidak ada merasa cukup. Walaupun ada sudahnya berisi, merasa kada cukup terus. Nah, ini kita ini disipetakan fakir. Ujar ajar Nabi kan bila guring habis subuh itu fakir, hukumnya orang itu bisa mewarisi fakir. Tapi guru ulun sugih bener je. Sugih bener je. Ini fakir itu kada mesti di harta lah. Kada mesti di harta. Kita kada kawa menggunakan ilmu, kada kawa menuntut ilmu, kada kawa fakir hati kita tuh kada luas, hati kita tuh termasuk fakir. Fakir di ilmu bisa, fakir di hati bisa kita ini. Fakir dalam artian hati kita kada merasa lapang. Sebenarnya kaya itu sebenarnya di hati letaknya. Sebenarnya kaya itu di hati kita. Mun harta banyak tapi kita kada kawa guring, kada pas sedih, banyak dipikirkan. Itu kada kaya kita namanya. Kaya yang sebenarnya itu hati kita ini merasa tenang, ya terus nyaman benar hati kita.
Ini biar mobil 5 buah aja, duit 5 miliar, asal tenang hati itu kaya tuh kita kada pakir tak. Masya Allah. Ingin munnya kawa tuh kayak itu bang lah. Tapi mun yang pakir ini deh, munnya kita tuh merasa kaya tuh dasar kada ada pikiran, kada ada pikiran kita nih, nah kada ada mikirakan apa, kada ada kita pikirakan selain daripada beribadah ya, taat dengan Allah Ta'ala. Makanya kalau kita hendak mendapatkan itu kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang sebenarnya, dekati orang yang kaya. Siapa? Yaitu Allah Ta'ala. Mudahan kita ini sebenarnya termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk kita tuh kalau berjalanan dengan orang sugih banyak benar bian, kada kita pikirakan. Amun nang sugihnya ini kada pemalar. Yang menjadi masalah ini nang sugih ini pemalar, itu yang berat kita ini. Kopi segelas di kita juga bayar bahasanya tuh. Maka sugih bila di mobil kisah miliaran harta, kabun ratusan hektar. Tapi mun kawan minum di warung kada bisa membayarkan. Nah ini kada kaya, kada pemurah namanya. Kaya tuh menyakau pemurah. Pemurah menyakawa lah, menyakawa. Tapi mudah-mudahan kita jangan termasuk kaya yang bakhil. Kaya yang bakhil. Nyaman pian muntakawan orang nang pemurah gin. Nyaman biarnya kada berduit, kada kaya tuh, tapi pemurah nyaman. Artinya sama-sama tuh nah, sama-sama. Nah, itu kalau berjalanan sama-sama, itu nyaman. Itu nyaman kayak itu. Kalau nya takawan orang sugih. Nah, kaya yang sebenarnya tadi kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini kada mau liar dengan makhluk, kada mau berharap dengan makhluk. Karena apa? Karena orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala ini di hatinya itu adalah yakin. Yakin. Nah, syarat yakin itu mesti harus berilmu. Makanya orang yang berilmu itu dia kada gelisah dengan urusan dunia. Kenapa? Karena dia sudah yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti mencukupi akan rezeki tiap makhluk ini. Itu kada gelisahnya. Kalau orang itu memang berilmu, itulah karamat kemuliaan daripada ilmu itu. Kada mau gelisah dengan urusan dunia, asalkan berilmu, bujur-bujur berilmu, kada gelisah. Kalau urusan dunia, kada bisa gelisah. Asalkan ilmu tadi diamalkan sampai kepada tahap yakin. Jadi ada juga orang tuh berilmu cuma kada yakin. Kada yakin. Ilmu itu bukan apa namanya? Ilmu itu adalah separuh daripada kita itu untuk mendapatkan keyakinan. Setelah kita amalkan baru kita mendapatkan keyakinan dengan itu ilmu tadi. Dengan ilmu tadi. Amun orang kada berilmu kayak apa nya hendak mendapatkan yakin pulang. Mendapatkan yakin tuh nah kayak apa mun kada dapat ilmu, terkecuali Allah Ta'ala memang menghendaki dia itu di dalam hatinya itu tumbuh keyakinan, diberikan keyakinan yang luar biasa. Jadi ada juga orang itu yakin buta namanya, kada berilmu. Aku yang penting yakin dengan Allah Ta'ala aja. Ada juga orang kayak itu. Tapi mun kada berilmu seolah-olah seperti putus asa ngarannya. Misalnya orang ini kada begawi lah, kada apa-apa, kada berusaha. Aku yakin dia dengan Allah Ta'ala nih nyata sudah memberi rezeki. Tapi anak bini kada kayak kita keyakinan, menangisinya, kelaparan ya, anak belanjanya, macam segala. Jadi keyakinan itu dengan ilmu. Kalau makam kita di asbab ya berusaha kita ini, yakin aja Allah Ta'ala tuh memberi kita ini, memberi kita rezeki. Jadi orang itu kedudukannya lah, ada namanya di makam asbab yang mesti berusaha. Ada yang makamnya kada di asbab, namanya tajrid namanya. Orang itu berdiam mungkin datang karena ini memang anugerah dari Allah Ta'ala. Anugerah dengan oleh Allah Ta'ala. Artinya dia kada berusaha gin, rezekinya lancar aja. Ini orang-orang yang khusus diberikan Allah Ta'ala yang seperti ini mendapatkan makam namanya makam tajrid namanya. Wallahu a'lam. Wa in kana malikud dunya ay bainas sama wal ardi minal amtiati, daripada harta benda wal jawahir dan berlian permata dia punya. Wah, kalau dia itu tamak, maka dia itu akan merasakan kepakiran, merasa pakir, merasa kada cukup. Kalau orang sugih kan merasa cukup aja. Wal muti'u, dan orang yang taat lillah karena Allah Ta'ala, taat karena Allah Ta'ala. Muta'ul linnas, ini itu ditaati bagi manusia, tunduk manusia itu. Wa in kana ay mamlukan abdan linnas, sekalipun dia itu adalah seorang hamba. Sekalipun dia seorang hamba, kalau dia taat karena Allah Ta'ala,
tunduk karena Allah Ta'ala. Orang ini jadi sidin ditaati oleh manusia, dipatuhi oleh manusia, dituruti oleh manusia apabila itu taatnya benar-benar karena Allah Ta'ala. Wa in kana muti'u, sekalipun adalah orang yang taat tadi mamlukan, adalah seorang hamba linnas ay abdan linnas, sekalipun dia seorang budak. Jadi kalau seorang budak tadi itu, walaupun dia seorang budak, kalau dia taat terhadap Allah Ta'ala, insya Allah orang itu akan taat dengannya. Jadi kita tuh banyak melihatlah di antara guru-guru kita atau di antara orang-orang yang memang taat terhadap Allah Ta'ala itu kadang-kadang kehidupannya fakir aja, tapi orang taat tunduk dengannya. Kita beberapa orang melihat aulia min auliaillah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang taat dengan Allah Ta'ala itu kadang rumahnya menyiwa aja, kadang rumahnya di hutan ya, banyak ya orang yang datang taatnya apa jadi sidin turutnya. Salah satunya guru ulun itu jauh dari manusia, jauh dari manusia. Kalau datang nih jauh mendatangi sidin ke dalam hutan, tapi setiap hari orang hakun aja berjalan kiluan meter. Mobil kan ada kayak apa? Mobil tidak ada, berjalan ke dalam hutan mendatangi sidin itu, minta nasihat sidin, apa yang disuruh sidin ditaati. Nah, orang ini fakir aja di dalam hutan, kada tahu begaul orang, kada tahu apa. Itu belum hendak jupang guru kayak itu ya, bekabun sawit tapi nyak datang, siapa tukang tukar sawit dan datang on kita. Itu bauzlah aja gawian lah, masya Allah. Datang ditaati orang ya. Di antara guru-guru itu beberapa orang yang seperti itulah, taat sederhana aja hidup, sederhana. Bahkan guru ulun tuh ada nang biasanya tuh kada mau menukar barang ini kecuali bekas yang kira-kira dibuang orang. Sidin itu kalau kira-kira barang itu dibuang orang, sidin beli. Padahal sidin tuh berduit benar, berduit. Lebih berduit rasanya daripada orang sugih rasa ulun malah sidin itu. Sidin itu. Kenapa jadi ulun katakan seperti itu? Karena sidin tuh di mana aja membuka baju, membuka ma'anda, membuka ada duit sidin. Itu keistimewaannya lah orang yang taat nih. Jangankan artinya nang manusia, dunia ini taat dengan sidin. Karena di dalam kitab itulah menurut Ibnu Athaillah bahwasanya orang yang sudah di makam wali itu, di makam wali itulah orang yang di makam wali kekasihnya Allah Ta'ala ini, itu kalau dia liwat tuh nah, barang itu hendak terus minta berkat dengan sidin. Minta berkat dengan sidin. Bila lalu misalnya sidin di pasar tawari orang, jurang hendak apa jurang? Ambil jurang. Itu min auliaillahi ta'ala. Aulia. Orang itu artinya barang itu kalau kita mendengar, ambili aku hendak lawan pian. Ambili aku hendak lawan pian. Buka itulah guru aja. Makanya wali itu banyak bininya sidinnya jana, itu lain lagi saya. Albang wali kena banyak bininya aja, munnya wali aja itu berarti anak minta berkat lawan sidin, bisa jadi juga. Ini tapi orang langka itu memang dia itu kan berkat karena mensyukuri yang diberikan dari itu, yang diberikan tadi. Ya guru ulun tuh kayak itulah. Kadang-kadang orang ini hendak jadi wali, nyaman juga jadi wali ini aja. Dikiranya nyaman, palihat pian yang nyaman. Wali ini banyak sandangannya siang malam, banyak sandangannya nang pian kada tahu. Amun pian tahu kada jadi wali ulun aja. Mun ka ini kisahnya ya. Pian nang lihat itu kehidupan di dunianya nyaman, dunia menyerah dengannya karena dia taat dengan Allah Ta'ala. Taat dengan Allah Ta'ala, tunduk dunia lah lawannya. Masya Allah, tabarakallah. Ya guru ulun tuh kada sugi kada, cuma di mana ada hendak duit ada. Ada hendak duit di mana dibuka karpet ada duit. Ulun rancak menyaksikan lah guru sidin kayak itu juga. Paguran sidin, waktu si guru sidin meninggal, itu dibuka orang tikar di rumah sidin, banyak duit kada payung. Di mana ada nih duitnya lah? Ada duit di karpet. Guru ulun tuh sering menyaksikan tukar aja sidin. Sidin cangang kayaknya nah, buka sidin karpet ada duit di bawahnya, banyak duit. Luar biasa lah kayak itulah. Mudahan ulun kayak itu juga lah. Mudahan kayak itu lah. Sampai orang menanya ulun lah. Guru jurang pian itu adalah amaliyah nang kaya guru pian napa jerolon yang bila dibuka kitab tuh ada duit, bila dibuka kitab ada duit. Ulun guru menyaksikan guru pian itu artinya guru pian tuh nah buka kitab bila bininya hendak minta duit, dibuka sidin kitab ada duit. Ini tuh guru ulun tuh menukar rumah larang benar pian.
barang menukar rumah miliaran, orangnya di rumah aja di kamar. Pas hendak bayar ada duitnya di dalam kantongan plastik. Saben hari aja bini Sidin aku membuka kamar itu. Membuka kamar Sidin itu, membuka lemari Sidin tuh, kan ada duit 1 miliar lebih. Pas hendak menukar rumah Sidin, orang menagih duitnya, ambilkan plastik itu aja Sidin. Ada duitnya. Pas bayar rumah tuh bang duitnya. Pas bayar rumah tuh bang, pokoknya 1 miliar lebih, 1.200.000.000 lah Sidin nukar itu. Di kantongan plastik tuh duitnya 1.200.000.000 bang, kada lebih. Padahal jadi bini Sidin aku setiap hari menggantikan baju Sidin membuka tuh. Kada ada pas orang betagih hanya ada. Anak lah pian kayak itu. Enak lah. Ulun gin hendak jangan kan pian. Kada menunggu pian nih hendak. Ulun gin hendak juga. Sampai orang menakoni ulun, menyambat paguruan ulun tuh kayak itu menanyai. Pian ala diberi amalan itu jadi orang. Mana ulun? Karena ulun dekat dengan Sidin ditakoni. Adalah Sidin amalan yang pian tuh pernah diberi bila hendak duit ada duit. Nah ini itu luar biasa lah. Mun kita nih bini hendak duit kada membuka kitab lagi mencari dumpit. Di dumpit kada ada, cari lagi di jok kada ada juga. Ya bakalahian tuh akhirnya tuh. Insyaallah. Ini anugerah Allah Ta'ala. Anugerah Allah Ta'ala. Mun kayak itu. Yang nyaman tuh jar kawan bila hendak ada yalah. Tapi guru kita itulah mendidik, guru ulun adalah mendidik. Mendidik ulun minta maaf dengan piana. Mendidik kada ada urusan keduniaan. Kada ada. Mendidik. Kawan ulun itu pernah beramaliyah diberi orang amaliyah. Diberi amaliyah, apabila dibacanya ini keluar rumah dapat duit. Waktu munduk sekamar dengan ulun juga. Sekamar dengan ulun. Amaliyah itu kalau dibacanya keluar aja, kami ini sama-sama susah menuntut ilmu. Ulun susah, inya susah menuntut ilmu. Sama-sama susah. Tapi inya ini diberi oleh orang tua. Di orang tua lewat ada orang tua diberi duit, diberi amaliyah. Ujar orang tua dipadahkan. Ini kemamaliyahkan jar orang tua itu memberinya tuh. Dibacanya lah setiap habisnya bacanya, habis sembahyang bacanya. Pokoknya kalau membaca itu bila dibacanya keluar rumah diberi orang duit. Sama dengan ulun, kada berduit, gawian kada berduit juga, sama kada berduit. Diamaliyahkan baca dapat duit. Bila diamaliyahkan keluar rumah dapat duit. Ada aja orang yang memberinya tuh. Lalu ditanyakan dengan guru ulun. Dengan guru ulun bertanya, "Guru, ulun ini kan diberi orang amaliyah. Waktu munduk lah Bapak dah dengan pengasuh kita Bapak dah. Guru ulun ini diberi amaliyah oleh orang. Diberi amaliyah bila ulun baca guru ini amaliyah ini ulun dapat duit terus. Dapat duit terus. Di hati dipadahkannya amaliyahnya ini. Nah ujar guru ulun, yang ini tinggal jadi Sidin. Bacaannya tuh ini tinggal jadi Sidin. Ditinggal. Kenapa ditinggal itu? Ini dipadahkan Sidin. Ini jadi Sidin keduniawian. Artinya bila dibaca itu Sidin ini dapat duit ikam, bahasanya tuh dapat terus rezeki duit. Yang ini aja dibaca Sidin. Guru apiknya guru lah. Mun kita lah. Ada anak meninggal guru ini artinya aku. Nah ini pulus penting. Pulus penting iyalah. Anak lah diberi kayak itu. Bila dibaca keluar dapat duit. Anak lah. Anak benar kita. Kawan ini taatnya dengan peguruan. Baca dapat duit, ditinggal disuruh guru baca ini aja Sidin. Yang ini keduniawian. Jangan Sidin. Dibacanya kada lagi dapat duit. Yang suruh guru meninggal tuh kada dibacanya. Kada dibaca cuma kada dapat duit lagi. Nah, guru tuh apik benar menjaga hati kita ini dalam menuntut ilmu tuh jangan sampai dunia masuk ke dalam di kita. Kada dibacanya. Seperti itu. Luar biasa lah guru. Itu nyaman. Ulun bisa juga membaca amaliyahnya dan langsung terus ada juga. Nggih, langsung apa? Langsung bebuihan muntung ya. Kada langsung dapat duit. Nggih. Amaliyah itulah. Amaliyah itu apa aja lah. Asalkan dibuat salawat, insyaallah itu kabul hajat pian. Dibuat salawatnya. Berdoa guru ulun kada bisa baca salawat. Baca salawat 3 kali. Habis itu pian berdoa. Habis itu baca salawat 3 kali di akhirnya. InsyaAllah kabul. Misalnya hendak apa? Baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu sebutkan hajat pian.
di tengahnya itu, habis itu baca salawat lagi 3 kali. Insya Allah kabul, insya Allah. Insya Allah kabul salawat itu. Ulun pernah juga membaca salawat inilah yang banyak ulun baca, yaitu salawat kamilah itu kurang lebih 4.444 kali ulun baca. Karena kadada lagi nang hendak ulun makan nih, kadada lagi mundok itu kadada lagi nang hendak ulun makan. Dalam artian baras habis, seberataan habis. Jadi ulun baca itu mandi sembahyang 2 rakaat, habis itu ulun baca 4.444 kali. Itu salawat kamilah. Pas 4.444 tuh ulun baca, langsung dikatok kurang lawang, langsung duit datang. Istimewa lah, istimewa. Kembuktiakan salawat itu luar biasa. Ulun baca langsung itu dikatuk orang lawang asrama ulun, lawang kamar ulun, langsung dikatuk na duit jurang. Kawan menjulungi duit, belain berhutang nggak ada lah. Ulun takuni duitnya dari mana? Ada orang tadi lewat di muka asrama julungakan dengan Muhammad Nur jadi sidin. Ya kita tahu lah orangnya, kada tahu. Pokoknya orang tua menjulungi itu julungakan dengan Muhammad Nur jadi sidin. Nah, orang tua habis membaca salawat langsung kabul. Langsung ulun membuktikan sudah itu, membuktikan. Nah, membuktikan membaca. Jadi amaliyah itu asalkan kita khusyuk dan berdoa kita khusyuk, insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan segera urusan dunia ini. Asal kita dekat dengan Allah Ta'alanya, dekat dengan yang punya tadi itu. Syaratnya itu aja, dekat dengan yang punya tadi itu. Hajat apapun insya Allah kabul. Kesulitan apapun dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena semua yang ada di dunia ini adalah darul imtihan, ujian bagi kita seberataan. Kadada kita orang yang senang hidup di dunia, walaupun banyak besi harta tetap ada ujian. Tetap ada ujian. Jurang nyamannya itu bebini 4, rumah bertingkat, mobil Alphard, tetap ada ujiannya. Kenapa? Karena dunia ini darul imtihan namanya, darul ujian. Tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaan kada ada pikiran, tapi nanti di akhirat bisa dihisap harta kita. Dari mana datangnya, ke mana kita membelanjakan. Ditanya, umur kita sama, digunakan untuk apa umur kita? Seberataan nanti ditanya di waktu kita menggunakannya ini. Mudah-mudahan kita selamat menggunakan umur kita, menggunakan harta kita ini benar-benar lillahi ta'ala seberataan. Nah, itu supaya kita tahu itulah. Ini banyak keistimewaan apabila kita itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan itu adalah ketika hati kita ini dilapangkan oleh Allah Taala, dibukakan oleh Allah Taala, yaitu mendapatkan nur yakin namanya. Yakin benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki terhadap kita, yang memelihara kita. Seberataan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berusaha, boleh kita memiliki dunia, tetapi seberataan itu kita niatkan lillahi ta'ala. Semuanya itu miliknya Allah Ta'ala. Kapan dia mau mengambil, terserah dia. Kapan dia memberikan, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Minallah ilallah, datangnya daripada Allah Ta'ala dan kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Tidak berupa harta aja, anak, bini, ilmu kita, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan kepada Allah Ta'ala, sehingga kita tidak merasa memiliki. Kalau kita sudah kada merasa memiliki, otomatis kita ini kalau diambil kada sedih. Kada sedih kita karena diambil oleh Allah Ta'ala. Setiap perkara yang kita jalani itu sulitkah, mudahkah, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit kalau Allah Ta'ala sudah memberikan kemudahan. Innamal usri yusra. Ingat aja kita, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kadada tidak ada, artinya tidak ada satu yang tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Tinggal kita bertawakal kepada Allah Ta'ala aja. Seberat apapun masalah kita, mudah-mudahan kita bisa menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muti'u lillahi muta'u linnas wa in kana al muti'u mamlukan abdan linnas. Wal qani'u, dan bermula orang yang qanaah, ay sakinul qalb inda adamil ma'lufat, ketika dia tidak mendapatkan apa-apa sesuatu yang diinginkannya. Waradi bi kismatillah, dan ridha dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ghaniyun wa in kana ja'ian, orang yang selalu bersifat qanaah jadi sidin.
Orang yang sifatnya ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap dia, itu adalah orang yang kaya. Wa in kana ja'ian, sekalipun dia itu adalah orang yang lapar, orang yang haus, yang lapar. Jadi Jarsidin, walaupun kita ini bahasanya tuh ada berisi apa-apa, tapi ridha kita dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita itu kaya. Hukumnya kaya, seperti orang kaya. Nah, makam ridha inilah kita yang susah. Kadang-kadang kita itu cukup aja, cuma kita ini kadar ridha dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Kalau kita ini bersyukur aja dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala, kita kada gelisah hidup sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisalah seperti itu. Ada yang seperti itu, makan cukup, duit cukup, tabungan ada misalnya. Nah, itu cukup dengan kita. Anak ada kelaparan, bini, syukuri aja yang ada. Di sini sekalipun jaian, Jarsidin, sekalipun lapar adalahnya nang kaya, ridho aja. Nabi itu pernah tiga hari pian kada makan, batu aja nah di Parul Sidin diandaki. Nah, waktu perang Tabuk tuh Sidin seperti itu, lapar Sidin, kada berpadah. Ini orang yang benar-benar berpegang dengan Allah Ta'ala. Memang keyakinan kita ini kada sama dengan keyakinan Nabi, jauh berlipat-lipat ganda keyakinan kita dengan Nabi. Kada bisa berpadah Sidin, lapar kada berpadah Sidin. Kenapa? Karena Sidin yakin benar ridho aja dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Ridho. Kita ini kadang-kadang banyak berisi harta masih, tapi mengeluh aja dengan Allah Ta'ala. Karena kita kadang merasa cukup lagi, kadang merasa cukup. Itu benar kita ini. Kalau kadang merasa cukup, namanya kita ini tamak namanya berarti. Jadi tamak itu bisa hilang dengan ridho apa yang diberikan Allah Ta'ala. Qanaah, bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita berpikir seperti itulah, pikir seperti itu. Apa yang diberikan Allah Ta'ala ini lebih sebenarnya kita ini. Awak sihat ya lah, anak sihat, anak kawas sekolah seberataan. Tabungan gurai belum ada, jadi ulun gelisah aja. Mulah isinya tahu gina besi kada apa mulah. Dunia ini majraul akhirat jar Allah Ta'ala, tempatnya kita itu bercucuk tanam untuk menuai hasilnya nanti di akhirat. Jadi bekal kita itu adalah di dunia ini. Jadi pas saja kita inilah, mudah-mudahan kita ini istiqamah dalam kebaikan ini nah, duduk di majelis ilmu. Itu kada terasa kita ini mendapatkan ganjaran, dipintakan ampun oleh makhluk di darat dan di lautan dengan sebab niat menuntut ilmu ini. Paham gak pian? Kada paham gak? Tetap dipintakan ampun oleh makhluk yang ada di darat dan di laut. Siapa banyaknya memintakan ampun dengan kita seberataan. Qanaah, sifat qanaah kita tadi. Jadi orang yang sugih. Kawa aja kita duduk di warung, tetawaan kawa aja, bakawanan kawa aja. Harta kada banyak ada. Sepeda until aja kita besi. Tapi nyaman aja, tak kurihing nyaman. Pikiran lapang, kada ada apa-apa yang dipikirkan. Ke masjid kawa, sembahyang berjamaah kawa, menuntut ilmu kawa mah. Luar biasa ini orang ini sugih benar sudah. Luar biasa. Wa harrabat imra'atun asiratun min baladil kufri wa masyat mi'atai parsakhin lam ta'kul syai'an fasu'ilat kaifa kawiyat alal masyi bila aklin faqalat kullama ji'tu qara'tu qul huwallahu ahad salasa maratin fa asba'a. Insiden diceritakan orang bahwasanya ada seorang perempuan lari daripada tawanan orang kafir di negeri orang kafir. Lari perempuan ini berjalan, tahu lapian jauhnya 200 parsah. 200 parsah itu pokoknya jauh benar lah, pokoknya 200 parsah itu lebih ke Pangkalambun seperti itu. Sidin berjalan 200 parsah. Nah itu aja Sidin. Walam ta'kul say'an, dan dia kada memakan apa-apa. Berjalan tuh jauh benar, cuma kada makan apa-apa. Lalu ditanya orang, kayak apa biar ini berjalan jauhnya dari negeri yang kafir, orang kafir tadi kada bermakan apa-apa, tidak makan apa-apa. Hingga ujar perempuan itu, faqalat, maka berkata perempuan itu, kullama ji'tu lah ja'a qara'tu qul huwallahu ahad salasa maratin fa asba'a. Sidin
Ujar Sidin, waktu aku berjalan itu nang belawas perjalanan ini, bila aku lapar, ujar Sidin, aku baca qul huwallah 3 kali. Kanyang aku, ujar Sidin. Jadi setiap Sidin itu berjalan itu, selama lawas Sidin berjalan itu, Sidin ini kalau lapar baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ampih lapar. Ya, jangan diamalkan datang nilai, esok ada pegawaian lagi kita zaman itu orang di rumah kan. Bila lapar menyai baca qul huwallah aja inilah. Keyakinan kita lain. Ayolah, makan qul huwallah aja lah kita aja ini jar bini kada bisa. Tapi cobai membaca qul huwallah ini dengan menghadirkan Allah taala. Kita itu menghadirkan Allah taala. Makanya kalau bulan puasa itu pun kita berwiritan kada mau lapar. Baca Quran kada mau lapar. Kada mau lapar. Makanya orang itulah kalau berkhalwat berhadap dengan Allah Ta'ala itu kan kada mau lapar, kada bisa lapar asalkan hadir Allah Ta'ala. Kadang 2-3 hari kada ingat kita makan. Ini anak ulun cobai sok guru aja, bini nang kada tahan pian. Ini amunnya sekolah nyaman, mun sekolah nyaman. Mun lagi sekolah tuh mudah kita beramal ya itulah mudah. Ini imbat tutup kamar, kada hendak makan, dasar kada ada beres. Ini misalnya bahaluat kada lapar. Hingga itu ulun sudah membuktikan kada ada lapar. Kita ini kalau kita tuh menghadap Allah Taala tuh kada bisa lapar. Tapi anda kada tahu kan lain-lain orangnya lah bisa lapar kita ini. Hingga bisa lapar tapi kada. Kalau lagi asik kada mau lapar. Orang yang asik tuh kada bisa lapar dan kada ingat waktu. Ada ingat waktu juga waktu ini sehari 2 hari kada pernah mengingatkan karena dia dengan kekasihnya itu kada bisa ingat. Itu nyamannya itu. Kada bisa lapar kita kalau asik, kada bisa lapar. Tapi jangan dicoba-coba kalau kada berguru lah. Kena masuk bakhaluat langsung. Jangan dimakani ulun mainnya aja. Seminggu gin dulu zaman tes dulu bujur kada jar guru nih. Ini pas dibungkar orang seminggu bangkak awak. Dikira guring bangkak soalnya mati bujur. Janganlah. Kalau belum sampai masanya kita ini di makam di mana kita tuh benar-benar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan nyata di hati kita, di perasaan kita, di pendengaran kita, sehingga sesuatu yang ada ini kita kada terasa. Karena nikmat memandang kebesarannya, karena nikmat memandang kekuasaannya, karena memandang jalalnya, keagungannya Allah Subhanahu wa taala, kadang kita lupa makan, minum, kadang lupa ketika kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perempuan ini, kalau dia berjalan sekian lama berjalannya karena di hatinya senantiasa ingat dengan Allah taala sehingga lupa dengan perjalanannya yang jauh, lupa dia makan, lupa dia minum karena dia di depan matanya ini cuma kekasihnya aja. Cuma orang yang dicintainya saja, cuma kebesaran orang yang dicintainya saja, sehingga dia lupa dengan makan dan minum. Manakala dia merasa lapar, dia sebut namanya, maka dia menjadi kenyang lagi. Manakala dia haus, dia sebut namanya, dia ampi haus. Seperti itu. Kenapa? Karena kekasihnya ketika dia menyebutnya, kekasihnya seolah-olah hadir di hadapannya. Orang yang dicintainya seolah-olah hadir di hadapannya. Begitulah makam-makam orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makam di mana dia mencintai Allah taala dan dia pun mencintai dan Allah taala pun mencintai akan dia. Inilah makam min auliya illahi taala, termasuk daripada makam kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita bisa sampai kepada makam itu insyaallah. Sampai di sini ada yang bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Ada? Ada kan? Apalkah sudah semua? Ada yang mau ditanyakan? Insyaallah. Ini. Ada? Tidak apa-apa bertanya. Ada? Sebelah sini? Oh iya, berarti mengerti sudah seberatan insyaallah. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan di hati kita juga ditumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana birlana ma madaya wa sial karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wa firlana ma madaya wa sial karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madaya wa sial karami ya Allah biha ya Allah biha yusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha yusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha yusnil khatimah.